Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Chandralina. Saya angkatan 31 A310179. Saya dulu adalah salah satu putra daerah yang beruntung bisa melanjutkan studi ke IPB, Institut Pertanian Bogor dulu, melalui jalur undangan. Semasa kuliah butuh banyak penyesuaian karena kami dari daerah ya. Waktu itu saya ingat sekali yang paling berkesan selama kuliah di IPB itu adalah masa-masa tingkat persiapan bersama. Jadi masa itu sangat berat bagi saya, tapi itu sebagai sebagai tempat untuk justru membuat kita jadi lebih kuat gitu, belajar banyak hal, belajar untuk menyesuaikan diri dan hal lain gitu yang diperlukan untuk survive di dunia yang sesungguhnya, di dunia kerja yang sesungguhnya. Dan di fase itu saya sempat gitu ya beberapa kali gagal dalam mata kuliah tertentu. Tapi kemudian saya menemukan passion saya dan saya melanjutkan. Waktu itu saya memilih jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, dan ternyata saya sangat suka dengan jurusan itu dan mata kuliah yang ada di dalamnya. Jadi saya melewatinya tidak dengan mulus gitu ya, tapi tertatih-tatih juga. Kemudian untuk aktivitas saya saat ini, saya merupakan staf pengajar di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Dan dalam aktivitas tersebut ya saya melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, tentunya pendidikan dan pengajaran, kemudian juga penelitian dan ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari penelitian tersebut saya mengembangkan produk gitu ya, mengembangkan produk yang saat ini sudah ada yang komersil dan dalam fase untuk komersialisasi juga ada. Nah, ini beberapa produk yang merupakan hasil riset saya adalah pestisida botani. Jadi pestisida botani itu merupakan pestisida yang bahan aktifnya berasal dari metabolit sekunder tumbuhan, dan itu merupakan salah satu teknologi pengendalian hama ramah lingkungan untuk penggunaan di pertanian organik atau pertanian less input, atau juga bagi urban farming ya, para rumah tangga yang mengupayakan makanan sehatnya sendiri sehingga bisa mengendalikan hama dan penyakitnya dengan menggunakan pestisida yang ramah lingkungan ini. Kemudian saat ini saya juga mengembangkan produk yaitu Artisanti. Artisanti itu ini kerjasama dengan beberapa dosen yang ada di UNAN juga. Jadi tetap bahan utamanya adalah Camellia sinensis teh, tetapi di dalamnya ada seni pencampuran. Jadi untuk ini ada pasambahan, kemudian juga ada royal sungkai, di dalamnya ada daun sungkai, kemudian ada secang, ada kalamansi, dan beberapa ingredient lainnya. Kemudian juga ada sweet gaharu, di dalamnya ada Camellia sinensis tetap, kemudian ada daun gaharu, ada pandan, ada cengkeh, dan lain-lain. Nah, sekarang lagi tren tuh, selain kopi, orang juga tren untuk minum teh dalam bentuk Artisanti seperti ini. Nah, suka duka saya dalam mengembangkan atau mengkomersilkan produk-produk ini tentu banyak gitu ya. Kalau sukanya ya sambil mengerjakan tugas pokok, artinya melakukan penelitian, membimbing mahasiswa juga menyelesaikan risetnya, saya juga bisa menghasilkan produk yang berpotensi untuk dikomersilkan. Tapi dukanya juga ada gitu, karena memang tidak mudah gitu bagi seorang peneliti untuk bisa masuk ke ranah bisnis gitu, karena memang kita kan tidak punya sense of business juga gitu. Sehingga saat ini saya tentu tidak melakukan itu sendiri, karena memang tugas pokok saya bukan itu. Akhirnya untuk pestisida botani ini sendiri saya membentuk startup, dan startup itu anggotanya adalah mahasiswa bimbingan saya juga gitu. Membangun startup, kemudian diinkubasi, dan setelah diinkubasi dikerjasamakan juga inkubasinya saat ini dengan PT Nanotech Indonesia Global. Nah, ini merupakan formulasi nano, jadi kami mulai merambah produk-produk yang menggunakan teknologi nano. Dan
beruntungnya juga bagi dosen itu banyak dikasih kesempatan dan peluang ya oleh Dikbudristek gitu untuk bisa mengembangkan hasil-hasil penelitiannya ke arah komersil, antara lain dengan pendanaan-pendanaan seperti matching fund. Nah, saya kebetulan salah satu dosen yang mendapatkan pendanaan matching fund dan ya senang sih bisa dari riset saja gitu bisa mengarah kepada komersialisasi. Dan saya berharap hal ini tentu bermanfaat bagi petani gitu ya, bagi mahasiswa saya, kemudian bagi masyarakat Indonesia juga. Dan saya tetap berharap gitu IPB sebagai alumni IPB, saya tuh S1, S2 dan S3-nya diselesaikan di IPB. Jadi saya berharap IPB tetap mempertahankan kualitasnya, kemudian juga tetap menjadi universitas yang care gitu ya, yang memang sedari dulu menjaring talent-talent dari berbagai daerah untuk bisa maju bersama dan juga bisa berkesempatan mengenyam pendidikan di universitas yang memiliki kualitas bagus. Demikian mungkin sedikit cerita dari saya sebagai alumni IPB. Program pengabdian terbaik pemberdayaan berbasis masyarakat. Hari ini kita juga akan melakukan pelatihan yaitu destilasi. Bagaimana kalau kita menggunakan metode destilasi? Terus kalau dia bukan tujuannya apa? Supaya selesai di suliah, biasanya bahan tadi itu akan memadai bawah. Jadi naik ke atasnya. Nah, kita sikok masuk ke atas.
Cuma satu, ibu-ibu. Jadi hasil penelitian itu bagaimana supaya sampai ke pengguna. Nah, penggunanya siapa? Penggunanya antara lain bisa kementerian, bisa juga pemerintah daerah, pemerintah kota, kemudian juga komunitas, UMKM. Nah, itu adalah pengguna. Supaya lebih mahir, karena kemarin kan ketemu sama Pak Rektor Lakansa kan, terus kata Pak Rektor,
produksi sabun dari sini bisa dipakai oleh santri-santri yang ada di Tapansa. Bisa dibeli sama santri, bisa di apa namanya, kayak sabun cuci piringnya, pembersih lantai, sabun pencuci baju, bahkan sabun untuk mandi itu bisa dipakai sama santri. Jadi kita udah dapet pasar ibaratnya. Nah jadi ibu sih berharap semuanya pada semangat gitu. Kalau misalnya belum mahir ada yang ini buka YouTube, di YouTube makanya. Terus kalau bahan-bahannya jangan ini. Di sini kan deket sama Jakarta dan lain sebagainya, bahan-bahan kayak gitu banyak di sini. Banyak yang jual bahan kimianya. Kan listnya udah dibikin sama Bu Welia waktu itu kan. Jadi tinggal dicari aja. Terus kalau misalnya ada, pengen ditambahin pengharum yang lain nih biar bervariasi, nggak serewangi semua. Tinggal beli pengharumnya. Pergi ke toko kimia, dia punya semua. Bahkan dikasih tahu cara bikinnya juga. Yang praktis dan lain-lain. Nah ditambah kan kemarin kita udah pelatihan. Tapi itu kudu rajin-rajin bikin, sama kayak kita bikin kue. Awal bikin mah bantet, lama-lama mah bagus. Kayak bikin sabun, kita bikin sabun hari ini nggak bisa dipakai langsung kan, harus didiemin dulu berapa kata mobil ya, berapa lama, 2 minggu minimal, ya ada yang 1 bulan. Kalau untuk muka ini biar nggak iritasi kan. Nah yang kayak gitu, pokoknya leadernya mesti ini, leadernya nih udah ada pasarnya santri Tapansa kan banyak. Pak Rektor udah bilang supaya hidup perekonomian di sini ya. Berdiri lagi. Berdiri lagi kan Iya. Nah sekarang yang sudah selesai boleh ambil snacknya, kemudian bisa kembali ke tempat duduk atau ke kelas. Yang berikutnya, kelompok berikutnya, ya. Nih boleh lihat, ini megotnya nih. Nggak takut kan? Enggak ya. Nah nanti kalau ada sisa makanan nanti dimasukkan ke sini. Nanti semua yang punya sampah-sampah di rumah ada sisa nasi, boleh dibawa ke sekolah, kasih makan dia, kasih makan megotnya. Oke? Banyak megot iya. Nah kalau udah selesai, boleh ambil snacknya. Iya. Silakan. Silakan. Iya, cuci tangan ya, Nak. Iya, nggak apa-apa. Berikut.